Jadi tiang sudah lama sih sebenarnya berkeinginan jadi dalang saat nikah. Cuman kletek bayu belum kenten. Tapi suatu ketika tiang memilih wayang cupak kenten. Di sana baru akhirnya tiang merasakan nyaman juga di saat ngewayang nikah. Yang subong lampan cupak jag patah serta ngigal asane. Tidak saja menekuni dunia seni tari, Imade Agus Adi Santikayasa ingin kesenian tari semakin diminati oleh generasi muda. Oleh karena itu, ia pun mendirikan Sanggar Seni Majelangu yang terletak di Banjar Padang Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara pada tahun 2005. Sebelum bernama Majelangu, sanggar ini bernama Sanggar Dewi Sri yang khusus membina penari joget bumbung. Kemudian berubah nama menjadi Sanggar Adiparwa dengan menerima lestari dan melakukan pentas ke berbagai hotel. Kemudian semakin berkembang dan mulai masuk ke pentas topeng maupun seni pengarjaan. Seiring dengan perkembangan tersebut, Gus Cupak mengubah nama sanggar ini menjadi Sanggar Seni Majelangu. Hal itu dilakukan saat ia mementaskan tokoh Cupak untuk pertama kalinya. Kalau berbicara tentang sanggar yang tiang bina, Sanggar Majelangu, niki dulu awalnya udah berproses niki dari tiang kecil sanggar namanya Dewi Sri, dari SD Dewi Sri, niki sanggar joget joget bumbung gitu. Udah begitu langsung saat niki tiang sudah SMA atau SMP SMA niki sanggar niki tiang rubah menjadi Adiparwa. Di sana melakukan lestari, udah itu pentas-pentas ke hotel-hotel gitu. Setelah berkembang, kita yang masuk ke pencalonan arangan pengarjaan, akhirnya artinya mengikuti tiang juga menjadi penari cupak saat punika, sanggar ini berubah namanya menjadi Majelangu. Nama Majelangu pun tak sembarangan ia berikan. Menurut cerita, Cupak berasal dari Majapahit dan tinggal di sebuah desa bernama Majelangu. Setelah nama Majelangu ia pahatkan di sanggar yang didirikan, Sanggar Majelangu semakin dikenal masyarakat. Hingga pada suatu ketika, Gus Cupak didatangi oleh seorang tetua yang menceritakan bahwa sebelum zaman G30 SPKI, rumah sekaligus tempat sanggarnya berdiri merupakan tempat diadakannya Pasar Majelangu. Pasar Majelangu biasanya digelar setahun sekali sehari setelah Nyepi. Secara filosofis, Gus Cupak menjelaskan bahwa Majelangu terdiri dari dua kata, maje dan langu. Maju berarti baja atau besi yang kuat, serta langu adalah keginan atau kegiatan. Sehingga moto dari Sanggar Seni Majelangu adalah mempelajari segala bentuk kesenian untuk membentuk seniman dengan mental baja. Berbagai jenis kesenian dibina di Sanggar Majelangu, diantaranya tari sakral seperti arje, barong landung, rejang, rangde, prembon, dan gamelan. Ceritanya saat nikah pun tiang pentas pertama kali jadi cupak pun nikah di pura. Akhirnya tiang dulu Ida Bagus Sudiksa almarhum, beliau menceritakan ke tiang, Gus di cupak jadi ya, nggih katanya. Engke satuan cupak tuh gitu takon tiang. Tiang ada di penari ini tiang nu takon. Lihat last menit tiang ke pentas tiang takon. Jo mah nih cupak tuh gitu. Akhirnya diceritakan cupak punika dari Majapahit. Tah sumbernya dari mana? Di sebuah desa namanya Desa Majelangu. Setelah saat nikah pun yang berkenang, akhirnya Majelangu tuh
akhirnya yang menjadikan rubah menjadi Sanggar itu dari Adiparwo menjadi Majalangu. Setelah nama Majalangu itu yang pahatkan di Sanggar nih kita rubah kan udah kecium nih oh ada Sanggar Cupak jadi Majalangu ada nih gitu. Akhirnya ada tetua di sebelah rumah nih di belakang rumah datang ke rumah Gus Tijo kan namanya Adan Majalangu gitu ya. Ternyata dulu sebelum Gestapo, sebelum Gestok nih di rumah niki kan Tegalan umur niki disinilah diadakan dulu pasar Majalangu. Ya nyetik dari ini gitu, nyetik dari ini gitu. Suwut nyepi ngembak geni nih lama yang pun nak uli kancil uli desa-desa niki pun mendagang teman. Kayak cara pasar dari kita doasnya nih udah ada pasar Majalangu. Ya makin kan di Kuto tetap masih nih setiap ngembak geni ada pasar Majalangu gitu. Sehingga biar kuat ya kena hati yang keren ada umah Cupak di Majalangu jadi umah tiang ini pasar Majalangu pindah kan beda dua dong akhirnya karena ada nama akhirnya tiang gali nama nih apa itu sehingga suatu hal yang tiang bisa jelaskan dalam arti Majalangu nih Maja itu adalah wajah besi yang kuat Langu itu adalah geginan sehingga dalam Majalangu ini berusaha anggota itu yang arahkan yuk melakukanlah kegiatan kamu dengan mental baja gitu. Apapun itu yang kita lakukan biar bermental baja pangkuat gitu. Sehingga berkesenian pun kita harus bermental baja gitu. Niki wenten niki pembinaan tari sakral di tiang. Wenten nah untuk latih rejang napi pun nika gabalan juga ada gambal Semarang Dana. Terus dia juga ngelatih Rangdo, Barong juga latih di sini. Termasuk Barong Landung juga wenten Riki, Arjo, wenten Prembon. Termasuk prestasi titian terakhir tahun 2016 kemarin, nikot yang merekonstruksi Wayang Wong di Desa Kerobokan, di pentas di PKB saat nikah. Jadi apapun jenisan tari sakral bisa kita bina Riki. Siapa tahu ada generasi elit-elit yang mau ikut bergabung di Sanggar ataupun ikut bareng-bareng latihan, ayo di sini sharing-sharing dari Majalangu gitu.